kita berjumpa kembali di acara Bincang Dharma, dan kali ini edisi yang ketiga di Bincang Dharma Produksi BPH Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini Badan Pelayanan di Provinsi Jawa Tengah di Bincang Dharma akan menghadirkan narasumber kita, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Andes Imade Sugira MSI, dan beliau adalah pakar Dharma Dita di Kota Semarang. Kita akan berbincang-bincang hangat dengan beliau dengan tema kita pada hari ini adalah bernyanyi sambil belajar. Ya, selamat sore Pak Made, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat bergabung di Bincang Dharma Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Made, sehat hari ini? Astungkaro, sehat. Astungkaro ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang segala apapun ya Pak ya. Mudah-mudahan juga ya. Umat Dharma semua dalam keadaan kesehatan. Iya, usaha ya Pak ya. Dan kali ini Bincang Dharma Pak akan menampilkan tema kita, yaitu bernyanyi sambil belajar ya Pak ya. Dan ini sangat menarik sekali, terutama bagi kita ya, seluruh Dharma semuanya ya. Bernyanyi sambil belajar Pak. Ini bagaimana bisa bernyanyi sambil belajar? Ini Pak Made bisa menjelaskan kepada seluruh Dharma semuanya Pak ya. Baik, bernyanyi itu kan adalah salah satu bentuk seni. Iya. Seni itu dapat mengubah perasaan kita yang hilang. Yang kedua, nyanyi itu biasanya liriknya ada berupa nasihat, tutur dan sejenisnya. Nasihat, tutur ya. Tutur dan sejenisnya yang bermanfaat untuk semua tingkatan, dari anak-anak, remaja, dewasa, termasuk orang tua. Termasuk orang tua ya. Wah, luar biasa ini ya, dalam bernyanyi ini ya. Mungkin tingkatan-tingkatan itu seperti apa Pak? Maksudnya dalam agama Hindu? Kalau secara umum, nyanyian atau lagu itu, mungkin dari anak-anak itu mungkin kita bisa mendengarkan, memperhatikan. Contoh yang umum dulu, misalnya ada lagu anak-anak. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Dari lagu ini kita bisa belajar dan mengajar. Karena apa? Dengan lagu ini mengharapkan muncul suatu kasih sayang di dalam satu keluarga, seorang anak kepada orang tua dan saudara. Inilah kita bisa belajar dengan kalimat lagu tersebut. Dari kalimat lagu itu kita bisa belajar ya. Nah, dalam ajaran agama Hindu khususnya nih Pak, dalam ajaran agama Hindu, ajaran Dharma ini ya, tingkatan-tingkatan itu seperti apa Pak sebenarnya? Kalau dalam ajaran ini jelas ada namanya Dharma Dita. Dharma Dita. Salah satu diantaranya cara kita belajar dengan bernyanyi. Kan ada Dharma Dula dengan berdiskusi dan sebagainya. Kalau kita bicara dengan masalah nyanyi, Dharma Dita, di mana kalau dalam tradisional ada tingkatan dari lagu untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa, dan termasuk juga renyah untuk orang dewasa. Nah, salah satu contoh misalnya yang disebut dengan sekar atau pupuh, kan ada sekar kerare, ada sekar alit, ada sekar madio, dan juga ada sekar agung. Nah, inilah tingkat-tingkatannya, di mana di dalam setiap lagu itu diperuntukkan anak-anak semua mengandung nasihat, bisa belajar dengan intisari daripada lagu yang kita nyanyikan. Tadi sudah disebutkan ya sama Pak Made ya, ada sekar ale, ada sekar alit, ada sekar madia, ada sekar agung. 4 tingkatan ini Pak. Iya, betul. Ini apa ya masing-masing perbedaan dari tingkatan-tingkatan ini Pak? Di samping materinya, juga cara melakukan. Seperti apa ya Pak? Nah, misalnya kalau sekarang kerare untuk anak-anak biasanya ini, seorang ibu bagaimana dia menimang bayinya, di mana kalimatnya itu adalah supaya menumbuhkan anaknya, supaya mereka itu mendapat tenang, dari menangis menjadi tersenyum. Wah, luar biasa. Demikian juga anak-anak, lagu anak-anak kalau pupuh itu termasuk yang biasa kita dengarkan. Dari mana dia menyampaikan nasihat pada anaknya, bagaimana tingkat remaja dia bercinta, dan bagaimana orang tua itu memahami filsafat di dalam sebuah lagu tersebut. Mungkin salah satu contoh misalnya kita
menyampaikan salah satu contoh lagu Karaditnya misalnya Bibianu lamun payu luas manus. Ini satu kalau kita pilih telaknya, Bibianu lamun payu luas manus. Apabila kita siap untuk mandi, itu arti telaknya. Tetapi kalau dalam filsafat kita cari ini, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, apabila kita mau untuk meningkatkan kesucian diri kita, kesucian, nah inilah nilai yang terkandung di dalam ajaran India. Ya, intinya sana. Anteng itu cerita. Nah, kalau anteng itu kan selera. Nah, itu selera. Ditolaknya. Tetapi kalau dalam filsafat itu adalah ketekunan kita. Itu yang kita teguh. Ketekunan kita, kejujuran kita, berakar disiplin kita. Ya, namanya musuhi. Yang disebut musuhi itu adalah rempah. Rempah. Itu kalau kita mau luas berangkat untuk mandi ke satu sungai, kita membawa selena yang kuat dan juga membawa rempah. Tiup untuk bawang, angin, ketika nah musuh itu kalau dalam filsafat adalah musuh atau ribu ya. Kita waspada karena di dalam kita meningkatkan diri untuk meningkatkan kesucian, sudah pasti banyak godaan yang menggoda diri kita. Kita harus waspada. Tiup untuk pisau yang tidak ada yang tidak bisa digunakan. Tumpul gitu. Tiup untuk berarti kita menyadari walaupun kita bodoh, jangan kita menyombongkan diri. Bawang, angin, sesikapan bawang itu adalah berambang atau disebut rempah, berambang atau bawang merah itu. Nah, kita bekal kita waktu kita pergi ke sungai itu literatnya. Tetapi dalam kajian filsafat itu bawang itu adalah sikap perilaku kita. Ya itu walaupun kita tidak banyak ilmu, tetapi perilaku kita dan disiplin kita melaksanakan untuk menjaga kesucian, niscaya kita akan memperoleh. Wah, luar biasa. Nah, ini salah satu bentuk kita belajar dari nyanyian tersebut. Iya, luar biasa nih kita bisa bernyanyi sambil belajar sambil bernyanyi. Betul. Ini dua kalimat yang benar-benar menjadi satu kesatuan ya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa bernyanyi gitu ya Pak ya. Dan ini Pak, tadi ada sekar alit ya. Nah kalau sekar madianya seperti apa nih contohnya? Kalau sekar madio ini biasanya ada salah satu bentuk yang menggunakan rangnya itu. Tadi kalau sekar alit memang ini kan di bibir ya, ini ada ke dalam. Mungkin sebelum kita menyampaikan tentang nasihat ibu-ibu yang mencintai diri, mungkin perlu juga saya sampaikan satu hal untuk menyadari bahwa hidup ini ada satu nasihat disebutkan bahwa hidup pemonong sang sarel. Di sini menyadar bahwa hidup kita ini adalah samsara. Ya, oleh karena itulah kita menyadari kesamsaraan ini kita perlu bahwa kita tidak perlu berkecil hati, tapi perlu kita perenungan berkaitan dengan hukum ya tadi itu. Oh gitu ya. Makin hidup besok mati. Kita menyadari semua itu setiap yang lahir pasti akan masuk kematian. Lahir hidup mati. Nah, oleh karena itulah mungkin dalam lagu ini kita banyak belajar bahwa hidup kita itu tidak besar. Kembali tadi pertanyaan apa tadi? Dari sekar madio. Oh, sekar madio. Sekar madio itu adalah tadi suaranya kalau di bibir, sekarang ada tengah ya. Nah, contohnya sekar madio itu ada namanya malat. Ada yang namanya dengung. Nah, dia yang tadi berpatung kepada Padolingso, sekarang sudah Padolingsonya tetap, tapi dia menggunakan istilahnya gurunya, tapi tidak diikat oleh guru lagu. Tidak diikat, tapi dia masih menggunakan Padolingso. Tidak diikat. Contohnya, biasanya lagu seperti ini dia ke dalam suaranya. Karena kita bisa belajar dari
Oh gitu ya. Iya. Pranayama. Pranayama. Begitu Maksudnya. kita mengucapkan itu, tarik napas yang banyak, baru ucapkan. Secara tidak sadar bahwa napas yang dicari oksigen pranayama kita sehingga masuk ke dalam tubuh kita keluarkan pelan-pelan. Ini juga belajar dengan tekuni untuk berpranayama. Untuk mengatur nafas. Mengatur nafas. Ini luar biasa hebatnya kita belajar kita tentang pernapasan. Kalau dalam yoga namanya pranayama biasa. Nah ini kita dengan lagu. Dengan lagu Iya, bisa dengan lagu mengatur kita mengatur nafas. Ini biasa ya Pak. Ini salah satu bentuk naskah Madia seperti itu, sehingga suaranya tidak di bibir lagi, sudah ke tenggorokan ya, dalam dia. Nah kalau sekarang Agung seperti apa Pak? Kalau sekarang itu, lagu itu dia sudah terikat oleh guru dan lagu. Oh iya, seperti apa itu? Guru itu adalah suaranya, misalnya guru itu suaranya berat atau panjang, lagu itu ringan atau pendek. Sehingga suaranya itu sudah ke dalam dia. Pangkal lidah ya, angkus prana orang angkus prana ya. Artinya orangnya benar-benar dia pramata yang luar biasa. Seperti apa tuh Pak yang angkus prana nih Pak? Ini mungkin seluruh Dharma pengen kalau tahu. kita menyampaikan tentang suara Sekar Agung ini, sehingga suaranya dalam ini dan getaran. Di samping wisuda cakra kita, hana hato cakra kita pun dia akan bergerak. Kalau ini digetarkan terus, sirkulasi darah kita akan bagus. Oh, sirkulasi darah akan lancar ya? Benar, akan lancar. Kita menyehatkan tenggorokan maupun di dalam organ Oke. Ini yang kita harapkan. Sehingga, tapi untuk belajar Sekar Agung, memang perlu kita Sekar Madya dan Sekar Agung. Berarti ada tahap-tahapannya. Ada tahapannya. Berarti tidak langsung bisa Sekar Agung. Kalau bisa seperti ada itu tahap-tahapannya ya. nafas kita juga enak, pemahaman kita juga enak. Nah ini lah, ya semua tingkatan bisa memahami belajar dengan menu seperti itu. Iya. Nah tadi kan bertahap-tahap ya Pak ya, Sekar Arya, Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung ini dipelajari secara bertahap. Mengapa demikian Pak? Apakah ketika ini tidak dipelajari mulai dari awal, misal langsung kita ke nomor 2, apakah ini punya pengaruh mungkin kepada disiplin diri atau bagaimana Pak? Sebenarnya kita perlu melihat dari syairnya. Umumnya Sekar Alit ini biasanya tingkatnya remaja dan anak-anak pupuhnya. Tetapi memang ada tingkatnya nanti setelah semua pupuh terakhir itu. Ada nasihat kefilsafatannya. Betul filsafat. Makanya seperti tadi yang saya sampaikan, dari akidah sampai filosofisnya itu kita perlu paham. Karena skala itu adalah skala itu semua untuk senang, happy. Iya, untuk bergembira. Nah, itu Sekar Agungnya itu sudah kita mulai latihan dalam pernapasan itu karena dia terikat oleh lagu dan dan mungkin apakah ada perbedaan sih Pak antara Sekar Alit, Sekar Agung, Sekar Madya, Sekar Alit itu terhadap apa namanya ya? Kalau kita kaitkan dengan makna atau tujuan yang disampaikan dalam kitab suci. Kalau Sekar itu untuk membatasi keberuntungannya di sana. Membatasi keberuntungan. Iya betul, ya. Seandainya anak kecil dikasih lagu yang reng itu, mungkin saja secara umum kurang memahami. Sudah itu apa itu pranayama, sudah itu hakikat arti daripada cipta tersebut itu, mungkin dia perlu dia belajar lebih banyak dulu. Kalau anak-anaknya biasanya senang hiburan, bagaimana waktu dia menangis dengan lagu yang lebih nyaman di kupingnya, di telinganya itu didengar, ya benar-benar dapat menunjukkan dari dia sedih menjadi dia
gembira. Wah, luar biasa ya kalau kita bernyanyi. Makanya bernyanyi itu bisa sambil belajar ya Pak. Belajar. Belajar sambil bernyanyi. Betul. Luar biasa. Satu lagi nih Pak ya. Iya. Ketika kita bernyanyi nih ya, bernyanyi dharma kita gitu ya. Iya. Dampak apa sih Pak yang bisa ditimbulkan dari adanya nyanyian tadi, baik Sekar Lare, Sekar Alim, Sekar Nadir, Sekar Agung tadi Pak, terhadap kalau kita kaitkan dengan aspek sosial kemasyarakatan misalnya, kemudian aspek religius atau keagamaan, dan mungkin juga bisa ke aspek historinya Pak. Iya. Sejarahnya seperti apa ya? Sebenarnya kalau kita dari menyanyikan lagu, Iya. dari aspek sosialnya luar biasa. Iya. Karena apa? Ada nggak orang marah itu sambil bernyanyi? Mhm. Kalau orang langsung nyanyi nggak bakal keluar. Nggak bakalan ya? Nggak bakalan keluar. Nggak bakalan. Oleh karena itu muncul mengandung unsur seni. Unsur seni. Nah, Aha. ya Sundaram. Sundaram. Mencapai kecintaan lingkungan. Yang selanjutnya bahwa dengan bernyanyi itu kita mampu menggerakkan minimal Iya. atau kita dan sudah cakra kita itu. Aha. Sehingga dengan jantung kita, Mhm. Ya. atau cakra kita itu Iya. melancarkan sirkulasi darah yang begitu halus dan akan memancarkan darah ke seluruh tubuh kita menjadi kita sehat. Menjadi sehat. Maka secara tidak langsung Aha. otomatis dengan melakukan Aha. lagu-lagu pujaan, karena ada lagu pujaan yang kita pasang pada Sang Yang Tuhan Yang Maha Kuasa Mhm. akan dapat melumpuhkan ego kita. Menurunkan ego ya. Kita dan menyadari Ini apa dan bisa mengeluarkan air mata dan menyadari betapa lemahnya kita. Mhm. Ya, Iya. oleh karena itulah kita lakukan dengan catatan. Makanya dalam sekarang ini kita lakukan dengan rasa. Dengan rasa. Perasaan kita. Sehingga benar-benar orang mendengarkan pun akan bisa melelehkan air mata. Wah, luar biasa nih ya akibatnya ya Pak. Kalau tadi ada aspek sosial Pak, kemudian Nah. aspek religiusnya seperti apa? Nah, aspek religius mungkin kita tahu setiap upacara Ya. ada lagu pujaan, baik dari Manusia Yatno, budayanya, Dewa Yatno, semua disebutnya. Iya. Dengan melanjung lagu itu Mhm. akan dapat merubah suasana yang dari hidup Menjadi ini. Makanya mungkin kita bisa melihat di masyarakat, Mhm. misalnya orang ngangkat badai itu ada, Iya. pasti lagu iramanya itu pasti kencang. Oke. Ya. Kalau itu disuruh melankolis, Ya. badai yang diangkat tidak akan Tidak akan baik. Tapi begitu kita hening, Aha. lagu pun akan melankolis, akan menambah suasana kita hening kesucian kita. Oke ya. Pentingnya kita, oleh karena itu kami Mhm. kalau lagu pujaan kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan kasih yang harus luar biasa akan membentuk kita sebagai manusia mendekat diri Menjadi dewasa. iya, oke, menjadi lemah lembut gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa ini kita bisa bernyanyi sambil belajar ya, belajar sambil bernyanyi. Luar biasa ini Pak, saya pengen sekali nih bernyanyi. Karena dalam bernyanyi kita akan bisa belajar, memahami nilai-nilai ajaran agama kita itu Pak ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Saya pengen sekali sebenarnya berbincang lebih banyak lagi itu karena waktu mungkin lain kali kita akan sampaikan lagi Pak ya. Baik, saudara-saudara, demikian tadi perbincangan kami di Bincang Dharma dengan Bapak Imam Sudiro MSI dengan tema bernyanyi sambil belajar. Mari saudara kita bernyanyi sambil belajar karena dalam bernyanyi kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama nilai-nilai ajaran agama ini semuanya terkandung dalam nyanyian Dharma tadi. Demikian perbincangan kami semua bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita tutup dengan Parama Santi Pak. Om Santi 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 Om.